Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini, kita akan menjelajahi beberapa kuliner khas dari Provinsi Bengkulu. Sebagian kuliner ini mungkin terlihat sangat ekstrim dan unik, karena hanya ada di sebagian wilayah tertentu saja di Provinsi Bengkulu. Seperti pada umumnya, beberapa kuliner dari Sumatera lebih dominan dengan rasa pedas, asam dan gurih. Dari seluruh kuliner yang akan ditampilkan di edisi kali ini, dipastikan akan memberikan sensasi rasa yang berbeda dan luar biasa. Dan sekarang, mari kita mulai petualangan kuliner khas Bengkulu kita hari ini. Simak terus Rejang Safan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bagar hiu adalah makanan khas dari Bengkulu yang terbuat dari daging ikan hiu dan dimasak seperti rendang. Makanan ini populer sebagai hidangan untuk berbuka puasa, atau sebagai lauk untuk makan siang ataupun makan malam. Bagar hiu mempunyai cita rasa yang unik, dengan rasa khas rempah yang menggugah selera, serta rasa pedas dan gurih bersatu dengan daging dari ikan hiu, dan tentu sangat cocok jika disajikan dengan nasi putih hangat. Bagar hiu terbuat dari daging ikan hiu dan dimasak seperti rendang. Menurut penelitian, ada manfaat yang cukup signifikan dari daging ikan hiu ini, di antaranya daging ikan hiu cukup tinggi nilai kandungan protein dan besi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di setiap 100 gram ikan hiu segar, mengandung 206 mg fosfor, 10,7 gram protein dan 2,0 mg besi. Ini menunjukkan bahwa kandungan fosfor, protein dan besi termasuk cukup tinggi. Nah, bagaimana kira-kira? Apakah sahabat berani mencoba kuliner bagar hiu ini? Pendap merupakan makanan khas dari Provinsi Bengkulu, yang berbahan baku daun talas, kelapa parut, kelapa goreng, kunyit, lengkuas, ikan laut, cabai rawit, cabai merah, daun pisang, merica, garam, dan asam jawa. Pendap adalah salah satu makanan tradisional yang kini semakin hits dan telah dijadikan buah tangan atau oleh-oleh khas Bengkulu. Makanan yang memiliki cita rasa pedas dan gurih ini terbuat dari perpaduan ikan yang diberi bumbu dan kelapa parut yang dimasak atau dikukus dalam bungkusan daun talas. Bahan baku utama pendap umumnya dari jenis ikan laut berdaging padat, seperti kakap merah, kembung, dan gulama. Penggunaan ikan berdaging padat, bertujuan agar menghasilkan tekstur pendap yang gurih, dengan daging yang tak mudah hancur, saat diolah bersama balutan aneka bumbu rempah tadi. Proses memasak pendap bisa dibilang cukup lama, yakni sekitar 8 jam, hal ini bertujuan agar ikan benar-benar masak dan bumbu benar-benar menyerap, serta daun talas tak lagi menyebabkan rasa gatal pada kulit. Pendap cocok dijadikan lauk makan nasi yang bisa meningkatkan selera makan. Pendap sering dinikmati sebagai lauk dalam sesi makan keluarga. Sementara itu, pada masa lalu pendap sering disajikan pada upacara adat. Kabau adalah salah satu tumbuhan daerah tropis yang dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera. Kabau ini terhitung sejenis petai, jengkol, dan lamtoro. Tak heran ketiganya terkenal memiliki aroma yang sangat khas dan sangat menyengat. Namun, apabila diadu kontes aromanya, juaranya pasti jatuh pada kabau. Daun dan pohonnya mirip dengan daun dan pohon jengkol, buahnya bulat memanjang berwarna hijau seperti kacang polong.
Dalam satu polong, memuat 8 hingga 12 biji kabau yang tersusun rapi. Tumbuhan yang bernama latin Pithecolobium ellipticum ini, lazimnya ditanam di kebun, namun banyak juga yang tumbuh liar di hutan. Buah mudanya dijadikan lalapan yang membangkitkan selera makan. Sedangkan buah yang tua, diolah menjadi berbagai sambal. Misalnya digoreng garing bercampur ikan salai kecil-kecil, atau teri, disantap bersama nasi hangat. Selain itu sebagai campuran sambal kelapa atau serundeng dan lain sebagainya. Komposisi nutrisi yang terkandung dalam buah kabau antara lain, protein, karbohidrat, lemak, asam, kalsium, fosfor, serat, dan zat besi. Kabau juga mengandung vitamin A, B1, dan vitamin C. Sepertinya, kalau yang ini, tidak banyak sahabat yang berani mencobanya. Umbut adalah batang pada bagian ujung yang terdapat pada pohon kelapa dan menjadi tempat tumbuhnya daun-daun muda. Umbut kelapa biasanya dimasak sebagai sayuran untuk lauk makan nasi. Gulai umbut kelapa adalah batang kelapa atau sawit yang paling muda dan bisa dibuat menjadi gulai pindang atau disantan. Teksturnya renyah dan rasanya sangat lezat, membuat gulai umbut menjadi sebuah kuliner khas dari Provinsi Bengkulu. Gulai umbut bisa ditemukan pada saat acara pernikahan, di hari persiapan pernikahan atau acara bemasak, bapak-bapak, secara bergotong royong menebang kelapa di kebun, dan umbut kelapanya dimasak oleh ibu-ibu untuk sayur di hari sebelum pernikahan. Umbut kelapa memiliki tekstur yang renyah atau crunchy sehingga memberikan sensasi yang seru di lidah. Namun bagi sebagian orang, umbut kelapa lebih enak dimakan mentah, hanya dengan dicocol sambal saja karena rasanya lebih segar. Semua dari kita sudah pasti mengenal yang namanya bambu atau pohon bambu. Jika teringat akan pohon satu ini, tentu terbayangkan oleh kita, bahwa betapa bermanfaatnya pohon ini. Di samping dapat dijadikan sebagai bahan bangunan, ternyata bambu juga dapat dijadikan salah satu sumber makanan yang banyak digemari baik dalam maupun luar negeri. Di Sumatera, pohon bambu muda bisa dijadikan sebagai menu utama, atau juga menu tambahan pada saat menyantap nasi. Tentunya, sebelumnya, bambu muda tersebut telah diolah terlebih dahulu sedemikian rupa. Lemaa merupakan salah satu makanan khas dan legendaris turun-menurun yang berasal dari suku Rejang di Provinsi Bengkulu. Makanan ini terbuat dari bambu muda atau rebung yang dicincang, kemudian disimpan dan difermentasi selama 3 hingga 5 hari dalam wadah tertutup. Setelah menjadi asam, lemaa baru bisa dinikmati. Semakin lama lemaa disimpan maka semakin lezat aromanya. Setelah difermentasi, lemaa baru bisa diolah dengan berbagai macam bumbu rempah lainnya. Lemaa lebih nikmat bila dimasak dengan campuran santan dan ditambahkan dengan ikan air tawar maupun ikan laut. Pada umumnya, lemaa dimasak dengan ditambah ikan mas, tongkol, maupun ikan yang biasa dikonsumsi manusia pada umumnya. Cita rasa lemaa yang begitu asam dan pedas ini, menjadikannya khas dan unik serta gurih ketika dimakan. Makanan ini juga akan semakin nikmat bila ditambahi dengan lalapan khas Bengkulu misalnya jengkol, petai dan kabau. Demikian Rejang Safwan Channel edisi kali ini, simak terus info menarik lain di edisi berikutnya. Ayo jelajahi keindahan dan kelezatan kuliner Bengkulu, dan nikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Jangan lupa like, komen dan subscribe, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.